Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Salsabila, NIM 19231059. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uji independen sampel t-test. Uji independen sampel t-test ini sendiri bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara dua sampel yang tidak berpasangan. Pada sampel ini saya akan menggunakan yaitu kelas A dan kelas B. Pada uji independen sampel t-test ini saya telah menyediakan hasil belajar IPA pada kelas A dan kelas B. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk menguji sampel t-test, uji independen sampel t-test. Pada kelas A, kita akan membuat kode kelas yaitu 1 untuk semua data pada kelas A. Sedangkan pada kelas B, kita akan memberi kode 2. Nah, baiklah, langsung saja kita mulai untuk menguji sampelnya, uji independen sampel t-test. Langkah awalnya kita akan mengklik pada bagian variable view. Pada bagian variable view ini, pada kolom nama, kita akan menulis yaitu hasil belajar. Sedangkan untuk kolom kedua, baris kedua, kita akan menulis kelas. Untuk labelnya, pada baris pertama kita akan membuat hasil belajar IPA. Untuk baris kelas, kita akan memberi label kelas. Nah, untuk bagian value, kita akan merubah pada bagian kelas, yaitu kita klik titik 3 ini, titik 3 pada titik 3 ini, dan mengisi pada value label. Yaitu kita beri 1, labelnya kelas A. Kelas A. Kita klik add, dan value 2, kita beri label kelas B. Add. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah kita mengisikan value, name, dan label, maka kita akan ke data view. Kita klik bagian data view. Nah, tadi kita telah membuat 2 variabel, yaitu hasil dan kelas. Ini terdapat pada gambar, pada aplikasi SPSS-nya. Sekarang kita akan mengisikan nilainya kelas A terlebih dahulu. Kita copy dan kita pastekan ke hasil. Untuk kelas B, kita akan menulisnya di bawah kelas A. Kita copy terlebih dahulu dari Excel. Copy dan kita pastekan. Paste. Nah, untuk bagian kelas, kita akan
meletakkan kode 1 dan kode 2 tadi yang telah kita buat. Yaitu untuk kelas A kita beri kode 1 tadi. Kita kopikan ke SPSS-nya. Dan untuk kelas B kita memberi kode 2. Kita copy terlebih dahulu. Kita pastikan. Nah, setelah kita salin datanya, maka penampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji. Ujinya kita klik Analyze dan kita pilih Compare Mean. Kita pilih Compare Means dan kita pilih Independent Sample T-Test. Nah, akan keluar kolom seperti ini. Untuk hasil belajar, kita akan memindahkannya pada tes variabel, dan untuk kelas, kita akan memindahkannya pada grouping variabel. Dengan cara, pertama kita klik hasil belajar dulu, dan kita klik tanda panah ke tes variabel. Dan untuk kelas, kita klik kelas terlebih dahulu, dan kita klik tanda panah ke grouping variabel. Nah, setelah pindah yang hasil belajar dan kelasnya, kita selanjutnya akan mengklik define groups. Untuk grup 1 kita berikan angka 1 dan grup 2 kita berikan angka 2. Klik continue dan oke. Nah, berikut ini merupakan hasil dari uji T-test yang telah kita lakukan. Ada 2 kolom, yaitu grouping statistik dan independent sample T-test. Pada grouping statistik ini, dia ada kelas A dan kelas B sesuai dengan yang kita buat. Jumlah datanya ada 20, mean-nya rata-ratanya untuk kelas A 64,65 dan untuk kelas B 87,55. Dan ini juga ada standar deviation-nya dan standar error mean. Nah, tabel kedua yaitu independent sample T-test. Pada independent sample T-test ini, kita akan melihat pada bagian signifikansinya. Ini, signifikansi 2 T-tailored. Nah, pada tes uji T-test ini kita mendapatkan hasil 0,00. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jika hasil signifikansi 2 T-tailored-nya ini kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B yang hasil belajar yang telah kita input. Maka dapat kita simpulkan bahwa data yang kita input tadi terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai hasil belajar IPA pada kelas A dan kelas B. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.